Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Jumpa kembali bersama channel Abadi Bonsai. Kali ini kita akan membahas pohon mustam. Ini kita lihat dulu mustamnya, gaya formal. Nah, kita baru potong itu bagian atas karena arahnya ke depan, jadi tidak ke samping. Jadi kita akan pelihara tumbuh baru. Nah, tidak lupa kita akan cek akar, karena ini sangat penting. Kita akan cek, mungkin ada akar yang tidak dipakai atau terlalu berlebihan atau sudah proporsi atau seimbang. Jadi kita perlu pemotongan akar sehingga kita mendapatkan akar baru dari pecahan potongan tersebut. Jadi terlalu panjang juga tidak bagus karena nanti akan terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita akan cek. Ini karena sudah kayaknya sudah imbang, tinggal tunggu cabang keempat yang di atas itu. Ini kurang besar sedikit, jadi kita los. Jadi jangan keburu sahabat bonsai Indonesia, karena keburu ini dipotong nanti tidak akan besar sehingga pohon nampak aneh. Jadi dalam penilaian pun akan mengurangi daripada kematangan. Nah, perlu diketahui mustam ini juga senang air, sahabat bonsai Indonesia. Air jos itu lebih baik, lebih subur. Dan jangan lupa biasa cabang-cabang baru atau semi baru itu lebih subur daripada yang sudah kita wearing. Jadi kita harus rajin membuang cabang-cabang yang tidak terpakai. Nah, untuk kropos sendiri kadang sahabat bonsai Indonesia mengeluhkan kropos itu juga bisa kembali utuh asal ada cabang-cabang yang narik atau ngelos. Jadi dia akan kambium, akan tertutup lama-lama. Kropos itu akan digantikan dengan kulit-kulit yang baru. Jadi harus kita cek juga penyakitnya. Ini biasanya di kulit-kulit, di dalam kulit ini semut senang. Jadi harus kita rajin periksa pada bagian kulit-kulit yang mati. Untuk racun semut yang bagus itu, yang pernah saya praktekkan, desis. Ada juga yang bagus juga, namanya kalau tidak salah detok, Pak Mas ya. Detok ya, pokoknya ada stoknya sudah dibeli untuk racun semut itu, langsung semut mati. Ini karena sangat berbahaya sekali. Semut yang dapat merusak tanaman. Nah, sahabat bonsai Indonesia, alangkah baiknya ini kita guyur pakai air supaya lebih jelas seperti ini. Sekaligus kita bersihkan penyakit-penyakitnya. Nah, sahabat bonsai, bukan ini namanya tadi ngomong apa, Pak Mat? Salah. Yang betul ada Damatox. Damatox. Jadi itu semut langsung tewas. Jadi semut ini penyakit utama, termasuk penyakit utama dari bonsai, terutama di dalam pot. Jika kita lengah, pasir-pasir yang ada di bawah diangkat oleh semut sehingga bagian dalam dari
pot itu akan kosong atau keropos, jadi sehingga media tidak menyentuh pada akar-akar menyebabkan mati-mati ranting. Nah, ini kita akan buang yang tidak terpakai ini ada di sela-sela ini akar, kita akan buang nanti sehingga menjadi lebih proporsi dan lebih serasi. Ini kebetulan akarnya lumayan keliling sampai ke belakang ya Pak Mat ya. Ini juga ada keruak dulu sedikit karena ditarik itu yang tidak dipakai share loss untuk atau tujuan agar yang bolong ini bisa tertutupi oleh losan ini. Nah, itu terbukti ini sebenarnya keropos, ada titik tumbuh, saya biarkan sampai besar seperti itu, namun kita akan buang. Untuk membersihkan ini pohon ini tetap sahabat bonsai kita pakai sabun colek dicampur dengan antiseptik, dan itu sudah terbukti semua pohon saya kita sikat dengan menggunakan sabun colek dan antiseptik. Bisa ditiru. Nah, ini juga untuk jenis pohon mustam juga barang-barang yang jadi itu relatif sedikit. Jadi ketika kita punya pohon mustam yang gerak dasarnya lumayan bagus, sebaiknya kita pertahankan sampai jadi. Nah, langkah awal sahabat bonsai Indonesia, kita akan buang ini cabang yang terlalu bawah. Ini tujuannya hanya untuk mengutuhkan bagian yang keropos, kita los namun tidak dipakai karena sudah ada 2 cabang di atas sebagai background. Nah, ini terlalu ke bawah. Kalau memang kita mau pakai sebelah sini, kita ambil dari pecahan dari sini saat sini. Ini menghalangi daripada gerak dasar. Kakinya masuk istimewa, akan kita pilih lagi mana yang tidak terpakai. Memang tempatnya sini sempit sahabat bonsai, ini juga berduri, ini gula gumantung juga dalam proses juga kita liarkan. Udah banyak sebagian yang dipotong. Ini jangan ditiru ground seperti ini, lihat saling berdesak-desaan terus sampai ke sana karena lahannya tidak terlalu luas, kemudian pohon-pohonnya terlalu banyak. Nah, sahabat bonsai Indonesia, ini sebagian sudah dipotong, ini yang besar dan potongannya tidak rapi, kita rapikan. Ini awalnya seperti potongan biasa, dan ini juga ini arahnya ke depan, kita butuh juga ke pinggir sini. Jadi kita harus potong, kita tunggu tumbuh dari pinggir sini. Ini kita sudah buang yang sini, ini juga. Kita harus rapikan karena
akar atau kaki-kaki ini bagian yang sangat vital atau sangat penting. Nah, kita harus rapikan. Kalau tidak percaya, ketika kita jual bonsai, pembeli pasti menanyakan foto atau video kaki-kakinya. Nanti atasnya cocok, kakinya tidak bagus, bisa-bisa transaksi jadi gagal. Jadi jangan setengah-setengah untuk membuat kaki-kaki bagus. Jadi harus sering kita cek. Kadang akar yang tidak dibutuhkan itu tumbuh liar kemana-mana, kadang sampai merusak akar yang dipakai. Nah, bagian dalam itu Paman buang, tidak dipakai. Tuh. Nah, supaya bagian terpakai jadi dominan atau subur. Nah, harus kita rajin-rajin cek. Apalagi pohon itu formal, jadi kaki harus atau wajib ada. Dalam kontes kaki formal minimal harus 3, namun 3 itu terlihat kurang bagus juga. Harus kita lengkapi. Minimal ada 4, jadi samping kanan kiri muka belakang. Jadi nanti kalau udah besar bisa pecah, yang satu pecah menjadi 2, yang di samping juga pecah menjadi 2, sehingga lumayan. Tapi yang menurut saya pribadi yang bagus itu 6, jadi samping satu-satu, ke belakang 2-2, jadi sehingga akarnya menyebar. Sahabat bonsai Indonesia, perlu diketahui bahwa mustam ini lebih indah jika tampil buahnya berwarna merah, sangat menarik, apalagi kombinasi dengan warna hijau. Hijau itu masih muda, kemudian merah, terus dalam kontes tampil pruning sehingga terlihat buahnya. Nah, ada teknik sahabat bonsai Indonesia untuk memilih mustam buah ini. Ada mustam buahnya lebat, ada yang jarang-jarang. Nah, untuk membedakan mustam jenis buah yang lebat dengan tidak, yaitu kita perhatikan daunnya. Jadi ciri-ciri yang lebat yaitu daunnya lonjong, jadi buahnya lebih banyak dan lebih merata. Nah, sahabat bonsai Indonesia, batang dari mustam ini tidak bisa dijadikan pedoman atau patokan terhadap buahnya. Jadi pohonnya hampir sama semua, yaitu berwarna hitam. Jadi hanya satu, yaitu daun yang lonjong halus-halus akan berbuah lebat. Ada beberapa jenis, ada yang bulat agak lebar, kemudian ada yang agak kecil. Jadi pilih yang lonjong halus. Jadi itu yang menentukan lebat tidaknya buah mustam. Nah, untuk buahnya ini bertahan agak lama sahabat bonsai Indonesia. Untuk rasanya, iya, lebih baik sahabat bonsai makan anggur
Jadi ini tidak beracun tapi rasanya tidak enak. Sebaiknya beli anggur saja kalau ingin makan buah. Sahabat bonsai Indonesia, ini sudah terpotong semua bagian-bagian akar yang sudah besar untuk pecah akar. Karena ini membutuhkan tumbuhnya akar kembali dari potongan tersebut, maka talang kita pasang kembali dan kita isi dengan media sehingga bekas potongan tidak kering. Nah, sekian dulu sahabat bonsai Indonesia konten kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.